Selamat sore Ibu Hia. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi mengenai gizi seimbang untuk si Dede Jihan ya. Ya Jihan ya. Gimana kabarnya nih hari ini? Jihan, gimana? Alhamdulillah. Puasa gak? Enggak. Kamu gak puasa? Enggak. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, saya mahasiswa dari Universitas Gunawan. Pada kesempatan ini saya akan tadi memberikan informasi tentang gizi untuk si adik Jihannya. Di sini saya ada laptop untuk media untuk menginformasikannya dan mempunyai ini ada lembar riset nanti untuk bisa dibaca-baca di depan. Oke, langsung saja masuk ke materinya ya. Kita mulai dari pengertian apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang adalah komposisi zat yang cukup atau ideal untuk menjalankan proses di dalam tubuh. Jadi kalau untuk anak usia Jihan sampai 2 tahun itu memerlukan dari usia 0 sampai 6 bulan itu kan memerlukan ASI yang eksklusif sampai umur 2 tahun ya. Lanjut aja, apa fungsinya? Yang pertama sebagai sumber tenaga. Bisa didapatin dari mana sih sumber tenaga itu? Yang pertama bisa dari nasi, ketela, singkong atau ubi-ubian. Nah, terus yang kedua sebagai sumber pengatur, itu ada sayur sama buah-buahan didapatinya. Terus yang ketiga sebagai sumber pembangun, yaitu kita dapatinnya dari lauk pauk untuk pertumbuhan dan penggantian sel yang rusak. Untuk lauk pauk bisa didapati dari nabati atau hewani, seperti contoh tempe, ikan, sama daging-dagingan. Nah, lanjut aja nih makanan bayi untuk usia 0 sampai 6 bulan. Pasti kita fokusin 0 sampai 6 bulan itu baru ASI eksklusif. Karena merupakan makanan terbaik bagi bayi, terutama susu jolong atau kolostrum, itu cairan yang keluar pertama pada saat itu. Yaitu ASI yang pertama kali keluar setelah melahirkan. Ini dia mengandung zat yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh si bayi itu. Terus makanan bagi bayi umur 6 sampai 9 bulan. Berarti Jihan termasuk ke usia segini 6 sampai 9 bulan. Nah, pemberian ASI tetap diteruskan. Anak mulai diperkenalkan untuk makanan pendamping atau anti-ASI. Teksturnya itu belum padat, dia masih lumat, maksudnya cair. Itu diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari. Jadi diselingin, misalkan jam 6 dia diberikan ASI. Nah, ini ada waktu-waktunya. Jam 8 diberikan bubur susu. Nah, nanti diselingin lagi jam 10 dikasih ASI lagi. Terus di jam siangnya dikasih bubur saring. Misalkan pakai telur rebus atau daging atau ikan bisa ditambahin. Nah, itu diseling-selingin, nanti jam 2 dikasih ASI lagi. Dan jam 4 sore bisa dikasih jeruk atau pisang yang dihalusin. Buah dikasih buah. Lalu untuk nanti nih, jika umur 9 sampai 12 bulan, bayi mulai diperkenalkan dengan makanan keluarga. Seperti contoh masih bisa dikasih kayak bubur ayam gitu. Bubur kacang hijau. Terus nah ini berikan makanan selingan 1 kali sehari. Kayak contoh tadi bubur kacang hijau, buah, sari buah. Misalkan jus gitu udah bisa. Terus perkenalkan makanan beraneka ragam. Makanan pokok kayak lauk hewani, kacang-kacangan, sayur sama buah-buahan. Kalau sekarang udah mulai dikasih kayak nasi tim masih. Berarti udah mulai nasi tim ya. Berarti udah masuk ke 9 sampai 12 bulan. Sama masih diselingin sama ASI sama jus buah atau apa nasi timnya itu. Nah, ini ada tips pemberian makanan pada anak yang susah makan. Kalau Jihan sendiri susah makan apa enggak? Lancar sih makannya ya. Kamu mau makannya? Mau dia. Ini ada tipsnya. Yang pertama, pasti sabar, telaten dalam menyuapi anak. Ya kalau kitanya juga nggak sabar ya pasti nggak asupan gizinya nggak terpenuhi kan dia. Yang kedua, memberi makan sambil mengajak bermain atau sekedar jalan-jalan di sekitar rumah. Tapi kan kalau dalam kondisi kayak gini lagi ada corona kan di dalam rumah terus ya.
Jadi ya paling sambil diajak main. Kebiasaannya apa kalau sambil makan, apa menonton video apa gimana? Di sini apa ya, sambil lihat-lihat di luar, nggak sampai sini sampai di di luar. luar. Jadi biasa. Terus yang ketiga, buat makanan sesuai gizi yang dibutuhkan dari berbagai macam bahan makanan. Kayak contoh tadi nambati hewaninya. Terus buatlah makanan dengan bentuk yang menarik supaya anak tertarik untuk makan. Misalnya telur dadar berbentuk bintang. Ini semisal nanti dia udah usia di atas 2 tahun atau kayak misalkan dikasih nasi dihiasin telur atau brokoli gitu-gitu. Lalu berikan makanan tambahan antara makan, semisal agar-agar, biskuit dan bubur kacang hijau. Itu kayak makanan selingannya dia aja sih, cemilannya. Terus berikutnya, hal-hal yang membuat anak tidak nafsu makan. Yang pertama, rasa makanannya tidak cocok atau tidak selera. Jadi ibunya sebelum kasihin ke anaknya harus dicobain dulu. Kalau menurut ibunya nggak enak, pasti anaknya juga nggak mau makan. Terus terlalu asyik dengan permainannya, kayak misalkan udah dibiasain sama nonton video, jadi kan nggak fokus nanti untuk makannya, jadi nggak mau. Atau anaknya yang terlalu hiperaktif, nggak bisa diam. Kamu bisa diam nggak? Terus yang keempat, kurang mendapat perhatian. Ini sih biasanya sama ibu-ibu yang bekerja ya, yang nggak telaten waktu anaknya. Nah kan kalau ini kan masih di rumah tangga biasa kan. Terus berikutnya, ada masalah dengan giginya, entah dia baru tumbuh gigi, itu biasanya mengganggu nafsu makan si anak. Terus ada masalah psikologis seperti cacingan. Nah, anak kan pasti kalau orang cacingan itu nggak mau makan, badannya kurus. Terus yang terakhir ada kekurangan vitamin atau menderita penyakit kronis seperti misalkan kayak penyakit jantung bawaan, itu bisa mempengaruhi pola makan si anaknya. Oke, udah selesai. Oke, ini informasi yang saya berikan telah selesai. Sekarang saya mau evaluasi tentang apa yang udah saya sampaikan. Saya ingin menanya nih, hal apa saja yang bisa mempengaruhi nafsu makan anak? Yang tadi dibahas, terlalu fokus sama mainannya, jadi dia lupa apa dia mau makan. Terus dia dari rasa makanan mungkin harus dicobain dulu sama ibunya. Satu lagi begitu. Ini apa, di jam, bukan di jam makan, misalkan kan biasanya makan jam 12, udah gitu dia telat makan karena tidur, dia bangun jam 2, langsung makannya agak berkurang, mungkin dia emang biasa makan jam 12 terus karena jam tidurnya gitu. Oke, jadi dari semua materi yang saya sampaikan udah cukup jelas saya sampaikan. Jadi saya rasa ini nanti bisa dibaca-baca di rumah misalkan. Untuk pertemuan sekarang saya rasa cukup. Lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.